Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali dengan video terbaru guys ya. Kali ini kita bawakan judul Menikahi Kakak Iparku. Oke, langsung saja kita mulai. Kepergian putra sulung keluarga Ahmad menjadi pukulan telak bagi Johan Ahmad, papa dari Roni dan Jabar. Ada rasa bersalah dalam hatinya karena dialah yang memaksa Roni untuk berangkat ke Medan waktu itu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di proyek barunya. Roni mempunyai seorang istri yang bekerja sebagai artis sekaligus supermodel bernama Rina. Mereka dikaruniai seorang putri cantik berusia 2 tahun yang bernama Cherry. Pernikahan Roni dan Rina adalah pernikahan hasil dari perjodohan antara dua keluarga besar yang mempunyai perusahaan raksasa. Pernikahan di atas dasar bisnis yang saling menguntungkan. Jabar, saat ini hanya kamu satu-satunya harapan Papa untuk meneruskan bisnis keluarga kita. Papa sudah terlalu tua untuk bekerja di kantor. Punggung Papa sakit jika terlalu lama duduk. Jabar Ahmad adalah adik satu-satunya Roni, yang berarti sekarang dia adalah satu-satunya pewaris Ahmad yang masih hidup. Walaupun Jabar dikenal sebagai laki-laki angkuh dan arogan, tapi dia tak bisa menyembunyikan rasa sayangnya pada Cherry. Hubungan Roni dan Jabar sangat dekat sejak kecil. Roni sangat mengasihi adiknya, begitupun dengan Jabar. Tanpa keluarga mereka tahu, Jabar dan Rina sebenarnya dulu pernah menjalin kasih. Rina adalah cinta pertama Jabar. Tapi waktu mendengar sang kakak dijodohkan, Jabar perlahan mundur dari hubungannya dengan Rina. Jabar mengubur cintanya dalam-dalam. Baginya cukup melihat orang yang ia sayangi bahagia. Aku, Jabar Ahmad, akan melakukan apapun demi keluarga ini. Papa dan Mama tidak usah khawatir, aku yang akan menggantikan kakak untuk menjaga keluarga ini. Itulah janji Jabar pada kedua orang tuanya. 1 bulan telah berlalu. Usai peristiwa kehilangan putra sulung Ahmad, semua mulai berjalan seperti semula. Sudah 2 minggu ini Jabar menempati kursinya sebagai CEO di perusahaan Ahmad. Tuan, ada Nyonya Rina ingin bertemu. Bilang saja aku tidak ada, jawab Jabar menjawab pertanyaan sekretarisnya tanpa menoleh sedikit pun. Matanya masih fokus dengan layar laptop yang menyala di depannya. Tapi aku tahu kau ada di sini. Suara seorang wanita membuat Jabar menghentikan gerakan jarinya di atas keyboard. Tapi ia tetap saja tak menoleh sedikit pun. Lanjutkan pekerjaanmu, sang sekretaris mundur dengan wajah ketakutan. Apa aku terlihat seperti hantu bagimu? Kenapa kau tidak mau menemuiku? Tak habis pikir kenapa Jabar yang dulu mempunyai sifat yang hangat dan penuh perhatian menjadi berubah 100%. Jabar menjadi seorang pendiam yang dingin. Dia hanya akan mau berbicara panjang lebar jika itu dengan putrinya, yaitu Cherry. Tadi malam aku mendengar Papa dan Mamamu berbicara. Jika aku tidak salah, mereka ingin menikahkanmu, ujar Rina kemudian duduk di meja kerja tepat di samping Jabar. Kakinya sengaja menyilang hingga paha putihnya terekspos sempurna. Karena saat ini dia mengenakan res Sabrina dengan panjang hanya 2 jengkal di atas lututnya. Bukan urusanmu, menjadi urusanku karena aku mendengar mereka akan menikahkanmu dengan istri kakakmu, aku. Kau dengar itu, aku yang ingin dinikahkan denganmu. Meneguk kopi yang tersedia di meja kerja Jabar dengan santainya. Jabar menarik kursinya mundur dan bangkit dengan menatap tajam wanita di depannya. Bukankah seharusnya kau bahagia? Kita bisa bersama lagi. Cinta kita akhirnya bisa bersatu. Pergi, jika tidak memandang kakakku, aku sudah melemparmu dari sini, ucap Jabar datar. Dia meninggalkan ruangannya karena kebetulan memang ada jadwal meeting hari ini.
Kenapa kita jadi seperti ini? Dulu semuanya indah, kenapa kini kau begitu membenciku? Apa salahku? Mereka yang memaksa menjodohkan aku dan Roni, bukan kemauanku sendiri. Pekik Rina dengan sudut mata yang sudah berair. Dulu Jabar tidak akan tega jika sudah melihat Sinta. Matanya, pria itu akan melakukan apa saja untuk membuatnya bahagia. Aku masih sangat mencintaimu, Jabar Ahmad. Jabar yang sudah berjalan sampai ke pintu akhirnya menghentikan langkahnya. Tanpa menoleh, ia berkata kepada wanita di belakangnya. Beberapa hari sebelumnya, terlihat di sebuah komplek pemakaman elit, seorang wanita sedang bersimpuh di pusara yang masih basah. Maaf karena aku tak bisa membawa dia, tapi aku yakin kau bisa melihatnya dari atas sana. Mas tahu, dia sangat mirip denganmu, senyumnya sangat manis seperti senyummu, matanya juga sama sepertimu, semua yang ada padanya sangat mirip denganmu. Wanita itu menghela napasnya, ia terlihat berusaha keras menahan air mata sudah menggenang di sudut matanya. Diciumnya batu nisan yang bertuliskan nama suaminya. Tenanglah di sana Mas, tidak usah khawatir, karena dengan sekuat tenaga aku akan membuat putra kita bahagia. Terima kasih telah memberikan Repan Kama Ahmad. Aku akan membuatnya pantas untuk menjadi seorang Ahmad, pria yang tangguh sepertimu. Tanpa ia ketahui, dua orang paruh baya sedang mendengar semuanya dengan berderayan air mata. Mereka berpelukan untuk saling menguatkan rasa bersalah sekaligus rasa bahagia karena menemukan keturunan yang akan menjadi pewaris keluarga Ahmad yang sesungguhnya. Tak lama kemudian wanita itu meninggalkan komplek pemakaman dengan sedikit terburu-buru. Ia khawatir putra yang ia titipkan pada ibunya rewel karena masih memberikan ASI eksklusif. Sinta, nama wanita tersebut. Seorang wanita cantik yang dinikahi siri oleh Roni Ahmad 3 tahun yang lalu. Namun sayang, Tuhan baru mempercayakan dia untuk mengandung setelah 2 tahun usia pernikahan mereka. Berasal dari keluarga sangat sederhana, dia hanya tinggal bersama ibu dan adik laki-lakinya karena sang ayah sudah meninggal saat mereka masih kecil. Sinta sudah terbiasa hidup sederhana. Dia juga seorang wanita mandiri yang tidak pernah mengeluh dengan segala kekurangannya. Begitupun adik laki-lakinya yang bernama Dewa. Walaupun masih sangat muda, ia ikut berusaha untuk membahagiakan dua perempuan dalam hidupnya. Setelah lulus sekolah, Dewa melanjutkan kuliah sambil bekerja paruh waktu. Mata Sinta menyipit ketika melihat sebuah mobil mewah terparkir di halaman rumahnya. Ia segera menaruh motornya untuk segera masuk karena khawatir jika terjadi sesuatu pada Repan ataupun ibunya. Assalamualaikum ibu, tapi langkahnya terhenti ketika melihat sang ibu yang menggendong putranya dengan masih bercucuran air mata. Dewa juga terlihat sedang menenangkan sang ibu dengan merengkuh bahunya. Waalaikumsalam. Tatapan Sinta berpindah pada dua orang paruh baya yang menjawab salamnya. Seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berumur yang mengenakan pakaian mahal sedang duduk rumahnya yang sangat sederhana. Ibu, Dewa ada apa? Siapa mereka? Duduk dulu Sinta, kita bicara nanti. Kasihan Repan dari tadi sudah kehausan. Yang mengerti maksud ibunya segera mengambil bayi tampan itu dan membawanya ke kamar untuk menyusui bayinya. Tak lama ia mendengar suara mobil yang meninggalkan halaman rumah mereka. Dia berpikir mungkin dua orang yang ia jumpai di ruang tengah tadi sudah pergi. Repan sudah tidur, tanya Ibu Sri yang kemudian masuk ke kamar putrinya. Sudah Bu, tadi siapa mereka? Mereka adalah Tuan dan Nyonya Johan Ahmad, jawab Ibu Sri singkat karena ia tahu persis akan seperti apa reaksi putrinya. Ahmad, mereka orang tua Mas Roni. Untuk apa mereka ke sini? Jika ini berhubungan dengan Repan, apapun alasannya aku akan melawan mereka. Repan adalah putraku. Sinta masih ingat dengan jelas bahwa pernikahannya dengan Roni tidak pernah mendapatkan restu dari keluarga Ahmad.
Dia rela menikah siri karena berpikir lambat laun mungkin bisa mencairkan hati mertuanya.